Hijrah bukan cuma soal berhenti dari sesuatu yang buruk, tapi soal bertahan di dunia yang gak selalu ngerti perjuanganmu. Zaman makin maju, media sosial makin cepat, dan di tengah itu semua, banyak yang berjuang diam-diam sambil menahan tangis dan rasa lelah yang nggak kelihatan. Hari ini, cerita ini bukan tentang satu orang. Ini tentang banyak orang. Tentang kamu yang udah berusaha baik, tapi ngerasa sendirian. Tentang kamu yang lagi kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Tentang kamu yang diam-diam bilang, "Ya Allah, aku capek, tapi aku nggak mau nyerah." Waktu seseorang memutuskan hijrah, itu bukan keputusan kecil. Itu keputusan besar yang sering lahir dari luka, dari kegelisahan, atau dari rasa kehilangan arah. Kamu mungkin pernah sampai di titik itu, ngerasa hidupmu hampa, dosa numpuk, tapi hati tetap kosong. Lalu kamu bilang, "Cukup, aku pengen berubah." Kamu mulai pakai pakaian lebih tertutup, mulai jaga omongan, mulai pilih teman, mulai belajar, dan awalnya terasa indah banget. Kamu ngerasa lebih tenang, lebih damai, lebih berarti. Banyak orang puji perubahanmu, bilang, "Masya Allah, kamu berubah banget." Ada yang support, ada juga yang tiba-tiba menjauh. Tapi kamu tetap semangat karena kamu pikir, "Nggak apa-apa, yang penting aku di jalan yang benar." Tapi seiring waktu, semangat itu mulai turun. Kamu mulai sadar, ternyata hijrah nggak selalu semudah posting quote di Instagram. Ternyata menjaga hati lebih susah daripada sekadar menutup aurat. Ternyata istiqomah itu berat, apalagi kalau lingkunganmu nggak mendukung. Hijrah nggak cuma soal berubah dari luar, tapi perang besar di dalam diri. Perang melawan nafsu, melawan kebiasaan lama, melawan rasa ragu, dan terutama melawan rasa sendiri. Nggak ada yang paling berat dari merasa sendirian dalam kebaikan. Kamu mulai salah tepat waktu, tapi temanmu masih sibuk nongkrong. Kamu mulai berhenti gibah, tapi grup chat masih rame bahas orang. Kamu mulai jaga pandangan, tapi timeline penuh hal-hal yang bikin iman goyah. Kadang kamu cuma pengen didengar, tapi malah dibilang sok alim. Kadang kamu cuma pengen didukung, tapi malah dianggap berubah total. Dan lama-lama kamu mulai nanya ke diri sendiri, "Kenapa ya? Pas aku nakal banyak teman, tapi pas aku berubah malah sepi." Kenyataannya, rasa sendiri itu real banget. Dan banyak orang hijrah yang ngalamin hal yang sama, mereka nggak ditinggal karena salah, tapi karena mereka mulai beda arah. Kamu mulai jalan di jalan yang nggak ramai. Dan karena sepi, kadang kamu ngerasa ragu. Bener nggak ya aku hijrah? Padahal justru di saat itu, ketika kamu sendirian, kamu sedang diuji, seberapa kuat kamu bertahan di jalan yang benar, walau nggak ada yang tepuk tangan. Sendirian bukan berarti salah arah. Kadang, sendirian adalah tanda kalau kamu udah di jalan yang nggak semua orang berani tempuh. Zaman sekarang, hijrah punya tantangan baru. Bukan cuma soal iman dan dosa, tapi soal perhatian dan validasi. Media sosial yang menipu arah. Setiap hari kamu lihat konten hijrah yang rapi, estetik, sempurna. Orang-orang terlihat istiqomah, nggak pernah lemah. Tapi di balik itu semua, kamu nggak lihat air mata dan perjuangan mereka. Lalu kamu mulai bandingin diri, kok aku belum kayak dia? Kok aku masih sering hilaf? Dan dari situ kamu mulai kehilangan arah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia yang butuh waktu. Kadang keluarga sendiri yang paling sulit memahami. Kamu mulai rajin salat, mereka bilang, berlebihan. Kamu nolak ajakan nongkrong, mereka bilang, udah sombong. Padahal kamu cuma berusaha jaga diri, tapi dunia seringkali nggak ngerti bahasa hati yang lagi berjuang. Setelah hijrah, kamu dituntut sempurna. Salah dikit, disindir. Lelah dikit, dibilang iman turun. Sampai akhirnya kamu ngerasa, kayaknya aku harus kuat terus, padahal aku juga manusia. Hijrah di 2025 itu seperti berenang di tengah arus deras. Di satu sisi kamu pengen tenang, di sisi lain dunia terus menarikmu ke arah yang lain. Dan di tengah itu semua, kamu harus tetap jaga arah, sambil tetap bernapas. Cara bertahan dan bangkit satu. Cari teman seperjuangan, jangan jalan sendirian terus. Cari 1-2 orang yang ngerti perjuanganmu. Nggak perlu banyak, yang penting bisa saling ngingetin dalam kebaikan. 2.
Jujur sama diri sendiri, nggak apa-apa kalau kamu lagi lemah. Nggak apa-apa kalau kamu lagi capek. Berhenti sebentar bukan berarti menyerah. 3. Fokus ke proses, bukan hasil. Hijrah itu maraton, bukan sprint. Kamu nggak harus langsung sempurna. Yang penting hari ini lebih baik dari kemarin. 4. Kurangi pembanding digital, hapus yang bikin iri, unfollow yang bikin minder. Fokus pada perjalananmu, bukan pencitraan orang lain. 5. Rawat hati lewat doa dan waktu tenang. Doa itu bukan cuma minta kuat, tapi minta dikuatkan. Kadang kamu nggak butuh motivasi baru, tapi butuh jeda untuk merasa. Sekarang, coba hening sejenak. Pikirkan, apa tantangan hijrahmu hari ini? Apa yang bikin kamu hampir menyerah? Tuliskan dalam hati, ya Allah aku capek. Lalu tambahkan, tapi aku tetap memilih bertahan. Karena di balik rasa capek, selalu ada nilai perjuangan yang nggak bisa dihitung dengan angka. Hijrah bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling sabar. Dan kamu udah sampai sejauh ini, itu bukti kamu kuat, walau nggak selalu terlihat. Hijrah di 2025 bukan sekadar tren, bukan sekadar fashion, tapi perjalanan yang penuh ujian mental dan spiritual. Kamu boleh capek, kamu boleh lelah, tapi jangan berhenti. Karena setiap langkah kecilmu, sekecil apapun, tetap berarti di mata Tuhan. Kamu nggak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga berjuang, juga jatuh, juga bangkit lagi. Dan mungkin lewat video ini, kamu sadar, perjalananmu nggak sepi, cuma sunyi. Dan di dalam sunyi itu, Tuhan lagi mendengarkanmu. Capek jadi baik sendirian, nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti jadi baik. Karena kebaikan sekecil apapun, akan balik lagi ke hati yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu di dunia ini selalu mengarah kembali kepada Allah